Setiap hari, kan kita pasti nge-tap, ngegeser, dan ngeklik. Nyambung ke seluruh dunia lewat layar kita. Tapi, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir, apa ya yang sebenarnya terjadi di balik itu semua? Nah, di bahasan kali ini, kita akan bongkar sihir di balik layar, lapis demi lapis, biar kita paham gimana cara kerja dunia digital yang kita andalkan setiap hari. Ini dia pertanyaan utamanya. Perjalanan dari sekali klik di layar kamu sampai informasi itu muncul lagi dari server yang entah ada di mana, itu melibatkan serangkaian langkah yang luar biasa rumit, tapi ajaibnya terjadi dalam sekejap mata. Yuk, kita mulai petualangan kita buat mengungkap proses yang keren banget ini. Oke, kita mulai dari fondasi paling dasar dari setiap komputer atau smartphone, si konduktor yang tak terlihat, alias sistem operasi. Analogi ini pas banget loh. Coba bayangin, konduktor orkestra itu kan tugasnya memandu setiap musisi biar main bareng dengan harmonis. Nah, sistem operasi, atau kita sebut aja OS, fungsinya persis kayak gitu. Dia yang mengatur semua hardware, prosesor, memori, penyimpanan, dan semua software. Tanpa dia, wah bakal kacau balau, aplikasi bisa saling tabrakan, dan hardware juga bingung mau ngapain. OS inilah yang memastikan semuanya bekerja sama dengan indah. Jadi, poin pentingnya gini. Tanpa sistem operasi, perangkat canggih kamu itu cuma tumpukan logam dan silikon yang nggak ada gunanya. OS itu ibarat penerjemah universal, jembatan antara bahasa kita sebagai manusia dan bahasa mesin yang isinya cuma angka 1 dan 0. Dia yang menerjemahkan keinginan kita jadi tindakan yang dimengerti mesin. Dan disinilah konsep abstrak kayak OS jadi kelihatan nyata buat kita. Waktu kamu lihat desktop, ikon-ikon atau menu start kayak di Windows 11 ini, kamu sebenarnya lagi lihat wajahnya si sistem operasi. Itulah cara OS berkomunikasi sama kita secara visual, bikin semuanya jadi intuitif dan gampang banget dipakai. Nah, sekarang kita udah paham fondasinya, yuk kita pindah ke alat-alat yang kita pakai di atasnya. Kalau OS itu fondasinya, aplikasi itu ya alat-alat di dalam kotak peralatan digital kita. Betul banget. Coba bayangin komputer kamu itu kayak bengkel kerja yang penuh potensi. Kekuatan komputasinya gede banget. Tapi tanpa alat, bengkel itu ya nggak banyak gunanya. Nah, aplikasi itulah alat-alatnya. Mereka yang menyalurkan kekuatan mentah komputer buat tujuan tertentu. Entah itu buat nulis novel, analisis data keuangan, atau sekedar nonton film. Dan coba lihat deh, betapa beragamnya alat-alat ini. Dari aplikasi produktivitas dasar yang jadi tulang punggung dunia kerja modern kayak Word dan Excel, sampai alat kreatif canggih kayak Photoshop yang bikin semua orang bisa jadi desainer, bahkan hiburan kita sehari-hari, kayak streaming musik atau nonton film, semuanya difasilitasi oleh aplikasi khusus. Masing-masing itu kayak membuka pintu ke kemampuan baru. Kita ambil contoh yang paling umum deh, pengolah kata. Sebelum ada aplikasi kayak Microsoft Word, bikin dokumen yang kelihatan profesional itu tugas yang susah. Sekarang, aplikasi ini mengambil kekuatan mentah komputer dan mengubahnya jadi kemampuan untuk bikin dokumen yang rapi cuma dengan beberapa klik. Ini contoh sempurna tentang gimana aplikasi membuat teknologi yang rumit jadi berguna dan bisa diakses oleh semua orang. Sejauh ini kita udah bahas apa yang terjadi di dalam satu komputer. Sekarang, ayo kita perluas pandangan kita dan lihat gimana komputer kita terhubung ke jaringan global raksasa yang mengubah segalanya, internet. Proses ini mungkin kedengarannya teknis, tapi sebenarnya logis banget. Bayangin aja DNS itu kayak buku teleponnya internet. Kita akan ingatnya nama, misalnya example.com, tapi komputer itu komunikasinya pakai angka, yaitu alamat IP. Jadi, pas kamu ketik nama situs web, browser kamu langsung nanya ke DNS. Nomor telepon untuk nama ini apa? DNS langsung nyari nomornya, dan browser kamu langsung nelpon. Nah, server di ujung sana yang kemudian ngirimin semua data yang membentuk situs web yang kamu lihat. Dan bagian yang paling gilanya, seluruh tarian digital ini, nyari, nyambung, dan nerima data, terjadi lebih cepat dari kedipan mata, cuma dalam hitungan milidetik. Kecepatan inilah yang bikin internet terasa begitu instan dan mulus, sebuah keajaiban rekayasa yang sering kita anggap remeh setiap hari. Oke, kita udah paham cara kerja dunia digital saat ini. Tapi seperti yang kita tahu, teknologi itu nggak pernah berhenti. Jadi, selanjutnya kemana arah semua ini? Yuk, kita intip sekilas ke batas komputasi berikutnya. Teknologi yang kita punya sekarang itu cuma batu loncatan. Ada dua kekuatan besar yang lagi membentuk masa depan kita. Kecerdasan buatan atau AI dan Internet of Things. Pertama, ada AI generatif. Ini adalah lompatan besar dari AI tradisional. AI yang lama itu jagonya menganalisis data yang ada, tapi AI generatif bisa menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Dia bisa nulis artikel, menghasilkan gambar yang realistis dari deskripsi teks, dan bahkan bantu kita nulis kode.
Ini bukan lagi sekedar alat analisis, tapi udah kayak mitra kreatif kita. Selanjutnya adalah Internet of Things atau IoT. Ini adalah gagasan untuk menanamkan kecerdasan digital ke dalam dunia fisik di sekitar kita. Bayangin deh, benda sehari-hari, mulai dari lampu di rumah, mobil, sampai mesin pabrik, semuanya terhubung ke internet. Mereka bisa ngumpulin data, berkomunikasi satu sama lain, dan pada dasarnya membuat dunia fisik kita jadi lebih pintar, efisien, dan lebih responsif. Dan ini bukan lagi fiksi ilmiah loh. Hal-hal ini udah terjadi di sekitar kita. Kita udah lihat kota-kota pakai sensor IoT buat ngurangin macet. AI juga udah merekomendasikan acara berikutnya di Netflix buat kamu kan? Alat-alat kreatif berbasis AI sedang mengubah cara seniman dan penulis bekerja. Dan rumah kita jadi semakin terhubung setiap harinya. Masa depan ini udah mulai jadi bagian dari realitas kita. Kita udah melakukan perjalanan dari inti mesin kita sampai ke cloud, dan bahkan mengintip ke masa depan. Kita udah lihat gimana lapisan-lapisan teknologi ini bekerja sama untuk menciptakan dunia digital kita. Dan seiring alat-alat ini jadi makin cerdas, pertanyaan besarnya adalah gimana interaksi kita dengan teknologi akan berubah. Dan yang lebih penting, gimana kita sebagai manusia akan beradaptasi dan tumbuh bersamanya. Sesuatu untuk kita renungkan saat kita melakukan klik berikutnya.